Oke, halo teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di Stock Request per tanggal 16 Juni 2023 ya. Kita sekarang on the way untuk memasuki minggu ketiga di bulan Juni. Seperti biasa ya, di Stock Request kali ini aku akan membahas 3 saham utama dan semoga di antara 3 saham tadi ada yang menarik ya ke depannya untuk kita tradingkan. Saham tersebut adalah saham RAM, ya, saham MTech dan juga saham PTBA. Ya, nanti kita akan bahas bareng. Tapi sebelumnya aku mau sedikit review dulu ya, sedikit recap terkait yang namanya menu sore minggu ini. Ya, total aku memberikan watchlist di hari Senin dan Rabu. Ada 6 watchlist yang diberikan dan 5 dari 6 yang jalan. Ya, yang pertama adalah VTNY. Terus kemudian yang kedua adalah Dewa, ya, Dewa ketika dia momentum di sini ya. Terus kemudian yang ketiga adalah Call. Ya, kalau nggak salah di sini ya. Terus kemudian yang keempat ada NICL dan yang terakhir adalah di RAM ya. Congrats bagi teman-teman yang ikutan. Buat teman-teman yang memang mau coba ikutan free watchlist menu sore kita, silahkan ya, link telegramnya akan aku put di grup. Dan kalau misalnya teman-teman mau coba belajar ya gimana sih cara screeningnya, kenapa saham itu dipilih ya, dan kenapa saham ini tidak ya, silahkan. Webinar day trading masterclass akan diadakan di 1 Juli mendatang ya, dan kalau nggak salah sisa 2 atau 3 slot lagi deh ya. Lumayan total, udah ada total sekitar hampir 50 alumni ya yang yang sudah lulus dari webinar day trading masterclass dan semuanya sudah menemukan patternnya masing-masing ya. Jadi bagi teman-teman yang mau daftar silahkan, linknya akan aku put di bio ya. Dan nggak cuma di free watchlist aja yang jalan ya, di komunitas eksklusif cuan bahan koko ini juga jalan ya watchlistnya. Jadi total minggu ini cukup banyak ya tradingnya, karena aku memberikan watchlistnya juga cukup banyak ya dari sisi pagi dan sore. Win rate kita minggu ini di angka 85%. Jadi ini memang komunitas khusus untuk stock pick ya, diskusi dan juga belajar ya. Jadi buat teman-teman yang memang mau coba join juga silakan, linknya akan aku put di deskripsi di YouTube ya. Lumayan, win rate kita 85% dan kita sempat dapat jackpot di saham cuan ya. Saham cuan ini menu pagi ya, jadi diakumulasi dari bawah ya di sekitar area sini dan kita TP di hari Jumat kemarin ya. Lumayan banget. Oke. Next aku akan bahas dulu dari sisi IHSG ya. Minggu ini kalau teman-teman lihat ya, sebenarnya literally IHSG tidak bergerak kemana-mana. Jadi lebih ke arah gerakannya adalah sideways aja ya, dan cuma plus 0,07% ke area 698,55. Di sisi lain ya, kalau teman-teman lihat itu ternyata ada net foreign outflow ya, kalau nggak salah hampir di angka 1,8 triliun ya, kalau nggak salah net foreign outflow kita ya. Itu teman-teman nanti bisa cek masing-masing lah ya di aplikasi OLT masing-masing. Dan foreign outflow tersebut terjadi di saham-saham ini ya, ada Goto, Mitratel, Dewa, Telkom, SCMI, Pegas, Bull, BRMS dan sebagainya ya. Cuma yang ditakutkan adalah kalau misalnya foreign outflow ini terus berlanjut ya, IHSG itu akan melanjutkan tren downtrendnya. Itu yang ditakutkan ya. Meskipun untuk saat ini banking kita masih menahan ya, jadi hati-hati ya kalau misalkan foreign-nya terus out dari IHSG kita, tentunya akan sangat berbahaya, terutama saham-saham blue chip dan second liner. Mungkin ada yang nanya kenapa kok terjadi yang namanya net foreign outflow ya dari IHSG kita. Nah, ini ada data penting yang harus teman-teman lihat. Sebentar ya. Ini supaya teman-teman tahu juga nih. Oke. Nah, jadi aku mau menunjukkan ada 2 data yang menurutku cukup penting lah ya. Dimana sekarang ya inflasi di Amerika kemarin itu sudah menunjukkan penurunan yang cukup masif ya, dari 4,9% ke area 4%, dan hal tersebut itu menyebabkan ya Amerika sekarang berada di yield yang positif ya. Jadi interestnya itu di angka 5,25% dan inflasinya 4% ya. Otomatis kalau misalkan kita nabung gitu ya, atau beli instrumen investasi yang aman di Amerika ya, misalkan kita beli bonds ya, itu aset kita sudah mulai bertumbuh karena memang spreadnya sudah semakin besar ya. Memang spread tersebut sudah ada dari beberapa bulan sebelumnya, tapi ini mini spread ya.
cuma sekitar 0,25%, jadi atau sekitar 0,3% gitu kan, itu kan kecil banget ya. Tapi karena inflasi sudah mulai turun ya, ini akan membuat spread-nya akan makin besar ya. Spread-nya sudah di angka sekitar 1,25% ya berarti ya. Nah, menurutku sih itu yang menyebabkan ya, reason utama ya. Ini kan baru rilis Juni kemarin ya. Tanggal 12 kalau nggak salah ya, tanggal 12 ya, tanggal 12 Juni. Dan itu sih kalau menurutku yang menyebabkan bahwa ya foreign itu out dari IHSG kita dan mulai kembali melirik negara-negara seperti Amerika ya untuk berinvestasi di sana, karena yield yang mereka tawarkan itu sudah mulai positif ya. Itu sedikit update ekonomi makro lah supaya teman-teman belajar juga. Oke. Nah, perkiraan IHSG minggu depan gimana kok? Ya menurutku pribadi IHSG punya dua opsi ya. Kalau misalnya foreign-nya terus out, tentunya itu akan menyebabkan IHSG semakin turun ke bawah ya, kalau yang aku lihat sih ya. Karena untuk saat ini memang yang tahan itu adalah ya saham-saham banking ya, terutama ada juga PTBA di sana ya, nanti kita akan bahas. Ya, tapi kalau misalkan foreign sudah mulai berhenti dari out ya, kemungkinan besar dia akan sideways sih dengan rentang 6590 sampai 6700 lah ya, kurang lebih dekat-dekat area sana ya, 6750. Oke, ya semoga harapan kita semua lah ya IHSG mulai menunjukkan tren yang lebih bagus ya. Tapi tetap ya, meskipun IHSG sideways, kita tetap juga bisa cuan ya, tentunya dari sektor-sektor yang dipilih kalau misalkan teman-teman memilih sektornya dengan baik gitu. Oke, langsung aja aku bahas dulu mungkin dari saham yang namanya RAM dulu kali ya. Aku sambil buka ini juga risk reward kalkulatornya. Oke, pertama adalah saham RAM ya. Nah, kalau untuk saham RAM teman-teman bisa lihat di sini overall kalau aku lihat sih trennya masih uptrend ya, masih uptrend dan cukup strong. Dan ini dia baru rejection dari support yang di sini ya. Atau kita bisa bilang EMA 20-nya lah. Dekat-dekat sini. Ya. Dan ini cukup cakep ya, dia break, dia pull back, ketahan di sini. Oke. Kalau kita ukur by Fibonacci, coba ya kita ukur bareng, ini adalah area Fibonacci 61,8. That's why dia masih mencoba untuk survive lah si RAM ini ya. Oke. Nah, kita coba lihat ya secara bandarmologinya ya untuk RAM ya. Nah, untuk RAM sendiri di hari Jumat kemarin kalau aku bilang sih statusnya masih distribusi ya oleh foreign. Ya, AKBK itu mulai exit. Dan trennya kalau nggak salah minggu ini ya, ketika dia koreksi memang itu downtrend. Tapi kalau misalnya coba ya kita tarik ke agak yang lebih jauh, mungkin ke arah monthly ya, ke arah monthly-nya. Ya, kalau misalkan arah monthly ya ini masih kita bilang masih akumulasi kecil lah ya, atau lebih ke arah ya akumulasi kecil lah. Ya akumulasi kecil. Jadi untuk si saham RAM ini menurutku masih cukup oke, tapi kita harus main ketat ya, karena perlu teman-teman take notes, ini saham yang memang high risk kalau menurutku ya, tipe gorengan lah ya. Jadi kalau misalkan teman-teman beli saham seperti ini ya harus siap dengan yang namanya automatic order. Kalau misalkan drop dari level stop loss ya teman-teman silahkan untuk exit dulu. Jadi kalau misalkan untuk RAM, kalau boleh aku buat trading plan-nya dengan harga sekarang misalnya adalah 760 harga sekarang, lah support akan aku put di sekitar area 690 ya. TP area teman-teman bisa coba lirik-lirik area ini, yaitu di sekitar area 910 sampai mungkin titik tertinggi adalah di 940 ya. Karena memang trennya masih up dan risk dan rewardnya 1:2 ya, menurutku oke sih dan bisa untuk dicoba ya. Cuma memang ini agak lebar ya, take notes bahwa ini risknya agak lebar dan inilah saham gorengan, jadi teman-teman harus siap dengan risikonya ya. Jadi ini cukup oke kok, dia pullback-nya sekarang di Fibonacci 61,8. Oke, itu adalah untuk RAM. Kemudian yang kedua adalah di saham MTech ya. Oke, untuk saham MTech, nah ini ada yang menarik nih di saham MTech ya.
Nah, satu, kalau misalkan teman-teman lihat ini memang sudah break dari trend line-nya ya, trend line downtrend ini sudah di break ya. Oke. Kalau misalkan teman-teman tarik garis ini sudah di break, yang which is good ya, berarti dia sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa akan terjadi yang namanya reversal. Oke. Kemudian ini yang kedua, dia terbentuk namanya divergence di MTech ya, secara indikator MACD. Nah, oke. Jadi menurutku cukup wajar dia terjadi rebound. Cuma memang yang minusnya di sini adalah kita lihat di MTech ya, ini sahamnya udah jalan ya, sahamnya udah jalan teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau coba kejar, itu bisa aku bilang risk dan rewardnya agak kurang menarik ya, karena di sini mulai mendekati area resisten di sekitar 850. Kemudian level stop lossnya juga agak jauh ya, teman-teman bisa put di sekitar sini ya, berarti risk dan rewardnya agak kurang sih ya, mungkin 1:1. Cuma karena kita trend di saham yang downtrend, itu agak, menurutku agak kurang oke ya. Cuma memang di sisi lain ini patternnya cukup bagus ya, dimana di sini break inverted minor ya. Jadi mungkin lebih ke short term trade aja ya. Ini kan left shouldersnya, ini headnya, ini right shouldersnya, dan sudah di break per Jumat kemarin. Dan sebagai tambahan untuk MTech juga, nah kemarin itu foreign masuk dengan jumlah yang cukup besar. Oke. Ya 22 juta lot ya net foreign buy. Jadi menurutku sih untuk MTech sendiri masih menarik ya, dan boleh untuk diperhatikan, cuma lebih ke arah short term trade. Ya ini aku take notes untuk short term trade dulu. Nah, yang menarik adalah kalau misalkan dia pullback ya. Kalau misalkan dia pullback menawarkan risk dan reward yang lebih bagus, itu baru lebih mantap lagi sih. Jadi kalau misalkan aku boleh buat trading plan-nya untuk si MTech, harga sekarang ada 770. Last support bisa put di 700 yaitu sebagai support 1, dan support 2 nya adalah di swing low akhir yang berarti di sekitar area 675. Kemudian untuk area rewardnya adalah di sekitar angka 850 ya. Kalau misalkan dia break lagi bisa menuju ke angka 950. Oke. Jadi menurutku si MTech secara risk dan reward oke, secara price action juga menarik ya, dimana di sini dia ada inverted head and shoulders, terus kemudian ada divergence juga. Jadi bagi teman-teman yang sudah baca artikelku terkait penggunaan divergence, ini bagus banget kalau misalnya kita combine dengan namanya reversal pattern. Ya, dan ditambah lagi di gambar dermologi ya. Jadi menurutku sih untuk MTech masih boleh coba untuk dipertimbangkan. Kalau misalkan turun, ini akan jadi lebih menarik lagi, karena risk dan rewardnya tentu akan lebih bagus dari ini. Oke, itu adalah MTech. Nah, yang terakhir adalah di saham PTBA ya. Seperti yang kita tahu, PTBA mau bagi dividen dengan jumlah yang surprisingly cukup besar ya, dimana dia akan bagikan dengan dividen yield di angka 30% ya, kalau nggak salah ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah sekarang momen yang tepat untuk entry? Nah, kalau aku pribadi ya, jujur, aku akan memilih no. Ya, aku akan memilih no untuk entry PTBA. Jadi kalau misalkan teman-teman mau coba entry untuk di saham-saham yang dividennya besar ya, advice dari aku atau saran dari aku adalah entry sebelum pengumuman dividennya. Ya, jadi ketika pengumuman dividennya bagus ya, teman-teman take profit di sana. Memang ada dua sisi ya. Kalau misalkan dividen tidak sesuai dengan ekspektasi ya akan drop. Tapi kalau misalkan dia seperti PTBA ini ya, ini akan keuntungannya lumayan. Gitu. Nah, kalau yang teman-teman lihat ya, malahan ketika PTBA memutuskan bagi dividen 30%, ini secara bandarmologi jelek banget loh. Ya, secara bandarmologi malah foreign-nya exit banyak banget. Ya, MG, KZ, RF, AK ya. Terus kemudian yang beli adalah broker-broker retail, YPSQ, XC, OD, KK, PDXL. Jadi inilah broker-broker retail yang melakukan pembelian. Dan menurutku pribadi akan sangat mungkin dia untuk nutup gap yang di sini ya, di minggu depan ya, kemungkinan besar. Jadi hati-hati ya, jangan expect terlalu besar. Ya memang dividennya bagian akan besar, tapi teman-teman perlu ingat bahwa ketika suatu saham membagikan dividen dalam jumlah yang besar, otomatis dia akan turun sejumlah dividen yang dibagikan. Gitu. Jadi
Kalau aku sih untuk saat ini no dulu untuk PTBA, karena ya masih banyak lah ya saham-saham yang menarik lainnya. Kayak tadi aku sudah bahas, salah satunya adalah MTech, terus kemudian yang kedua adalah RAM yang memang trennya masih strongly uptrend. Oke, jadi paling gitu aja teman-teman terkait stock request kali ini ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like dan juga di share ke teman-teman kalian yang memang masih bingung saham ya, masih bingung analisa teknikal. Semoga channel ini bermanfaat bagi banyak orang di luar sana ya. Thank you teman-teman semuanya. Dan terakhir jangan lupa kalau misalkan teman-teman mau daftar webinar atau komunitas eksklusif, bisa langsung regis dari link yang ada di YouTubeku. Thank you and see you in the next video guys. Bye bye.